welcome back to my channel Risna Tiarika with me here Risna, some teacher that will give you a lesson the strat can make improve knowledge. So everybody, jika sebelumnya itu saya sudah sering membahas materi tentang bahasa Inggris, namun kali ini sedikit berbeda dari sebelumnya. Kali ini saya akan membahas materi yang berhubungan dengan materi biologi. Lebih spesifiknya sih akan membahas materi-materi yang berhubungan dengan turunan biologi, yaitu mikrobiologi. Untuk yang pertama ini kita akan membahas tentang metabolisme. Jadi metabolisme ini apa everybody? Metabolisme ini tuh merupakan suatu ilmu baru. Dia lebih spesifik pada suatu cara untuk melihat metabolisme. Jadi ada kaitan antara metabolit dan metabolimik dan metabolisme juga metabolik ya everybody. Oke, langsung saja everybody. Kita mulai dari perkenalan sejarah metabolimik ini. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa mereka ini berhubungan dengan metabolisme dan juga metabolik. Kemudian metabolimik ini itu pastinya penemuannya tidak bisa terlepas dari yang namanya penemuan metabolisme dan juga metabolit, maksud saya everybody. Oke, yang pertama itu pada tahun 1940-an, akhir tahun 1940-an itu Robert Williams menemukan konsep bahwa individu mungkin memiliki profil metabolik. Dia melakukan suatu pengamatan itu dengan menggunakan kromatografi kertas. Jadi dia dari sini melihat profil metabolisme pada suatu mikroorganisme. Selanjutnya pada tahun 1971 itu kembali melakukan suatu penemuan, namun sebelum ini sekitar tahun 60-an hingga 70-an itu mereka terus melakukan suatu inovasi untuk menemukan perkembangan metabolimik ini melalui penemuan-penemuan atau meneliti tentang metabolit dan juga metabolisme pastinya. Sehingga di tahun ini 1971 ini Horling, kemudian Linus Pauling dan juga Arthur B. Robinson mereka menemukan spektrometri massa kromatografi gas atau GCMS untuk mengukur senyawa dalam urin manusia. Jadi ini itu mengukur senyawa urin manusia ini menggunakan ekstrak dan bukan hanya senyawa urin manusia everybody, mereka juga menemukan melakukan pengamatan pada ekstrak jaringan. Kemudian pada tahun 1974, sekitar 3 tahun dari ini, Seley itu mendemonstrasikan kegunaan NMR untuk mendeteksi metabolik dalam sampel biologis yang tidak dimodifikasi. Jadi pada tahun ini itu dia melakukan pengembangan lagi setelah Horling dan kawan-kawan ini. Selanjutnya pada tahun 1984, sekitar 10 tahun ya pribadi dari tahun 1974 ini, Nicholson itu kembali menunjukkan spektrometri NMR yang mendiagnosis diabetes mellitus dan juga kemudian mempelopori penerapan metode pengenalan pola pada data spektrometri NMR. Jadi disinilah awalnya mereka mulai mengotak-atik namanya metabolisme pribadi. Sehingga pada tahun 1995 itu Grazi Zudak dan Richard Lander juga Benjamin Cravat itu mereka melakukan kerjasama menganalisis cairan tulang belakang pada otak dari hewan yang kurang tidur.
Ini sudah mulai mengarah ke metabolomik ya, penemuan ini. Jadi mereka sudah bisa menemukan cara-cara untuk memperoleh hasil analisis dari suatu jaringan seperti ini pribadi, sehingga pada tahun 1998 itu mulailah diperkenalkan ke dunia tentang metabolomik ini, sehingga perkembangannya itu pada tahun 2005 itu terus dilakukan penelitian tentang metabolomik itu, dan pada tahun 2010 sekitar tahun pertengahan itu mereka mulai meneliti perkembangan metabolomik itu pada manusia everybody. Selanjutnya everybody, kita melangkah pada pengertian metabolomik. Sebenarnya pengertian dari metabolomik ini itu banyak sekali dikemukakan oleh para ahli dan berbeda-beda, namun bedanya itu sangat tipis, hampir-hampir mirip ya. Jadi saya akan menyebutkan dulu ya beberapa yang dikemukakan oleh para ahli itu, seperti yang dikemukakan oleh Jeffrey and Gonzalez pada tahun 2007 itu. Mereka mengatakan bahwa metabolomik itu merupakan studi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan kuantifikasi seluruh metabolit yang ada pada suatu organisme atau suatu sistem biologi. Kemudian Roman dan kawan-kawan itu pada tahun 2010 juga mengemukakan bahwa metabolomik itu merupakan jalur biokimia yang sangat kompleks, tidak hanya mengatur fungsi dasar seluler, tetapi juga mengendalikan respons suatu organisme terhadap adanya perubahan lingkungan dan interaksi dengan suatu organisme lainnya. Kemudian dan kawan-kawan juga ini mereka menyimpulkan suatu pengertian dari metabolisme ini. Bahasanya metabolisme itu hasil interaksi genom sistem dengan lingkungan sebagai gambaran interaksi antara genotip dengan fenotipnya, dan bukan hanya produk akhir dari ekspresi gen, namun juga merupakan bagian dari sistem yang berlangsung secara terpadu dan terintegrasi. Sehingga dari banyaknya pengertian-pengertian ini, sebenarnya bukan hanya ini ya pengertiannya, masih banyak lagi yang lainnya. Maka dari itu saya membuat satu kesimpulan mengenai pengertian dari metabolomik ini everybody, bahwasanya metabolomik itu merupakan high throughput analysis yang mengkuantifikasi dan mengidentifikasi metabolit dalam sel, jaringan, maupun cairan biologis dengan menggunakan studi ilmiah tentang proses kimia yang melibatkan metabolit substrat, molekul kecil, zat antara, dan produk metabolisme yang sangat kompleks, tidak hanya mengatur fungsi dasar seluler tetapi juga mengendalikan respons suatu organisme terhadap perubahan lingkungan, juga mengenai interaksi dengan suatu organisme lainnya seperti itu. Jadi metabolomik ini itu lebih kepada teknik untuk mengetahui proses metabolisme seperti itu. Metabolomik ini everybody, berat molekulnya itu sekitar 50 sampai 5000. Namun ada juga yang mengatakan bahwa berat molekulnya itu sekitar 100 hingga 1000 everybody. Oke. Kemudian kita melangkah pada poin selanjutnya, yaitu tujuan dari metabolomik ini. Jadi seperti yang sudah saya ulang-ulang sebelumnya, bahwa tujuan metabolomik itu adalah lebih kepada teknik untuk melihat proses dalam suatu jaringan maupun sel, atau melihat pada ukuran kimiawi suatu jaringan atau sel dalam mikroorganisme. Jadi tujuannya itu untuk mengukur semua metabolit yang ada pada suatu organisme, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Juga dapat diperoleh informasi yang jelas mengenai profil metabolit yang ada pada suatu organisme pada kondisi tertentu. Jadi metabolomik ini itu lebih kepada melihat bagaimana metabolit dalam suatu organisme. Karena ini kan proses metabolit ini terjadi di dalam sel, makanya sangat kecil, sehingga kita membutuhkan yang namanya metabolomik untuk melihat seperti apa sih yang terjadi di sini, seperti itu ya everybody. Oke, selanjutnya
Di sini ada dogma sentral metabolomik. Jadi dogmanya itu ada dari genomik atau di sini saya di sini dulu saya jelaskan ya. Di sini ada DNA, di mana dalam DNA itu mengandung RNA. Kemudian RNA itu dia mengandung protein. Sebenarnya DNA juga ini mengandung protein, tapi komponen terkecilnya yang terkandung dalam DNA ini adalah RNA. Kemudian mengandung protein. Dari protein ini membentuk suatu biokemikal, sehingga sentral dogma dari metabolomik ini itu menunjukkan aliran informasi dari DNA ke fenotip terkait dengan setiap tahapan terkait dengan setiap tahap alat biologi sistem yang sesuai dari genomik hingga metabolomik. Everybody, di sini juga dapat dilihat sumbernya, saya ambil di mana. Kemudian kita melangkah pada selanjutnya, jadi sama saja ya dengan sebelumnya itu. Jadi di sini ada kita bisa lihat DNA, RNA, protein, metabolisme, dan ini bentuk DNA, kemudian ini bentuk RNA, ini adalah bentuk protein, dan ini adalah bentuk rantai suatu metabolit. Jadi kita bisa melihat di sini. Selanjutnya mengenai teknik yang digunakan dalam analisis metabolomik. Jadi ada beberapa teknik yang digunakan dalam analisis metabolomik ini. Yang pertama itu adalah metabolomik sidik jari atau yang biasa dikenal dengan fingerprinting. Di sini itu menelaah metabolisme dari bioindikator secara keseluruhan. Jadi metabolomik sidik jari ini itu analis ini digunakan untuk mengklasifikasi sampel berdasarkan hubungan asal biologisnya. Jadi untuk melihat bahwa pada suatu organisme yang kita teliti itu asalnya dari mana. Jadi ini berkaitan juga dengan proses evolusi ya pribadi. Pengukuran sidik jari metabolisme ini dilakukan dengan mengekstrak bioindikator menggunakan pelarut tertentu, misalnya etanol, kemudian langsung dianalisis menggunakan teknik spektrometri, kemudian ultraviolet, inframerah, massa, kemudian proton, NMR, nuclear magnetic resonance, dan juga lain-lainnya. Teknik spektroskopinya dikembangkan berdasarkan pemanfaatan range frekuensi tertentu yang berbeda-beda. Selanjutnya metode selanjutnya itu penanda kimia. Jadi penanda kimia ini melakukan kuantitatif terhadap senyawa target tertentu yang kadarnya itu berkolerasi terhadap perubahan lingkungannya. Metabolomik ini itu penanda kimia itu hanya akan menganalisis satu atau beberapa senyawa target dari bioindikator. Terdapat banyak senyawa yang dapat diaplikasikan sebagai penanda kimia. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai fungsi dari penanda kimia terhadap bioindikator penghasil menjadi hal yang sangat penting. Misalnya, pada lingkungan perairan dengan kadar oksigen rendah, biolaut akan meningkatkan kadar senyawa betaines untuk menyeimbangkan kehilangan asam amino yang teroksidasi dari media intraseluler. Proses awalnya itu analisis penanda kimia serupa dengan teknik sidik jari, yaitu mengekstrak bioindikator menggunakan pelarut tertentu. Selanjutnya pada penanda kimia dipisahkan dari metabolit lainnya menggunakan teknik kromatografi seperti high performance liquid kromatography atau HPLC, atau juga gas kromatografi atau GC seperti itu pribadi. Selanjutnya itu ada metabonomik. Jadi teknik metabonomik ini itu pengukuran kuantitatif respon metabolik terkait waktu, multiparametri sistem hidup terhadap stimulasi patofisiologi atau modifikasi genetiknya. Jadi metode metabonomik ini pengukuran kuantitatif respon metabolik terkait waktu dan multiparametri sistem hidup terhadap stimulasi fisiologi atau modifikasi genetik. Pendekatannya ini umumnya terbatas pada studi mikrobiologi dan botani lainnya. Seperti itu everybody.
Kemudian teknik yang digunakan dalam analisis metabolimik selanjutnya adalah profiling metabolit, di mana profiling metabolit ini tuh digunakan untuk menganalisis berbagai reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh organisme. Utamanya itu di profiling metabolit ini menggunakan metode kuantifikasi multiparalel yang bersifat relatif. Berbagai macam senyawa, kelompok senyawa menggunakan kromatografi dan juga teknologi deteksi universal atau yang kita kenal dengan GCMS juga LCMS. Selanjutnya teknik berikutnya itu ada analisis metabolit target, di mana studi terhadap pengaruh berbagai macam perubahan. Analisisnya itu dapat dibatasi pada metabolit atau enzim khusus yang dapat dipengaruhi secara langsung oleh gangguan biotik maupun abiotik, everybody. Jadi utamanya ini digunakan untuk tujuan screening. Selanjutnya ada tambahan ya mengenai teknik ini, ada yang namanya aplikasi umum. Di sini tuh aplikasi umum mengukurannya spektrometri, sifatnya itu melengkapi pengukuran difraksi. Hal ini karena spektroskopi hanya mengukur lokal order, sementara difraksi long range order. Penerapannya bisa pada penentuan bilangan koordinasi dan situs simetri, mendeteksi variasi pada lokal order, adanya pengontrol dan kristal tidak sempurna, materi amorf seperti gelas dan gel. Dikenal dua kelompok utama spektroskopi, yaitu spektroskopi atom dan spektroskopi molekul. Dasar dari spektroskopi atom adalah tingkat energi elektron terluar suatu atom atau unsur, sedangkan dasar dari spektroskopi molekul adalah tingkat energi molekul yang melibatkan energi elektronik, energi vibrasi, dan energi rotasi. Berdasarkan signal radiasi elektromagnetik, penggolongan spektroskopi dibagi menjadi beberapa golongan. Ada yang absorpsi, emisi, stretching, dan juga spektroskopi fluoresensi. Jadi itu hanya overview saja, tambahan dari teknik yang digunakan dalam analisis metabolimik ini. So, selanjutnya everybody, ini adalah radiasi elektromagnetik dan juga tipe spektroskopinya. Di sini radiasi elektromagnetik itu pertama sinar gamma, di mana tipe spektroskopinya itu ada yang spektroskopi emisi sinar gamma. Kemudian ada di sini radiasi elektromagnetik sinar X, di mana tipe spektroskopinya itu spektroskopi absorpsi sinar X dan juga spektroskopi emisi sinar S. Kemudian ultraviolet, radiasi elektromagnetik ultraviolet, spektroskopinya itu absorpsi UV makum, kemudian spektroskopi absorpsi UV, kemudian spektroskop emisi UV, dan juga spektroskopi fluoresensi UV. Selanjutnya untuk radiasi elektromagnetik sinar tampak ini ada tipe spektroskopinya itu spektroskopi absorpsi vis, kemudian ada spektroskopi emisi vis, dan juga spektroskopi fluoresensi vis. Di radiasi elektromagnetis inframerah dia ada tipe spektroskopinya itu ada fluoresensi vis dan juga absorpsi IR. Salah ya pribadi. Ada spektroskopi absorpsi IR dan juga spektroskopi Raman. Selanjutnya gelombang mikro, radiasi elektromagnetik gelombang mikro, spektroskopinya itu gelombang mikro. Kemudian spektroskopi resonansi para magnetik elektron atau yang biasa dikenal dengan EPR, juga
radiasi elektromagnetik ke gelombang radio itu ada spektroskopi resonansi magnetik inti. Jadi ini yang biasa digunakan ya. Selanjutnya di sini ada daerah utama spektrum elektromagnetik. Anda bisa memperhatikan di sini ada NMR, transisi spin inti, kemudian ESR, ada transisi spin elektron, kemudian microwave. Di sini rotasi molekul, kemudian infrared, di sini vibrasi molekuler, kemudian ada visible, di sini ada tahap transisi elektronik, di tahap ultraviolet X-training. Jadi di sini ada beberapa proses. Selanjutnya di sini adalah tahap studi metabolimik, di mana tahap studi metabolimik ini tuh dimulai dengan proses koleksi sampel. Koleksi sampelnya itu dimulai dari treatment atau penyiapan, treatment itu jadi di treatment gitu, kemudian di synthesis, dan juga ada namanya dikontrol ya, itu sampel yang kita miliki. Kemudian sampelnya ini di preparation atau di prepare, disiapkan seperti itu. Kemudian setelah sampel sudah disiapkan, kita analisis menggunakan mass spectrometry MS atau nuclear magnetic resonance NMR. Kemudian selanjutnya itu akan kita memperoleh data acquisition. Kemudian kita akan sampai pada proses data analysis dan interpretation. Di sini kita sudah bisa interpretasikan data yang sudah dari sampel yang sudah kita miliki itu seperti apa, analysis dan interpretasi datanya. Oke, seperti itu pribadi. Selanjutnya di sini juga ada skema analisis metabolimik. Di sini ada sample preparation, jadi menyiapkan sampel. Kemudian dari proses penyiapan sampel ini akan diinjection, sampelnya akan diinjection menjadi data generation menggunakan tadi ya MS dan juga NMR. Kemudian ada input file conversion setelah kita melewati ini, dan selanjutnya lagi ada data cleaning. Dari data cleaning kita akan melangkah lagi pada proses berikutnya, itu filter expression. Selanjutnya di sini dari ini akan ada sampel alignment. Jadi di sini ada kita sudah bisa memperoleh basa-basa dari DNA yang kita dari DNA yang sudah kita lakukan suatu treatment atau percobaan atau analisisnya, itu kita di sini bisa mengotak-atik DNA-nya ini atau basa-basanya ini menggunakan perangkat lunak ya. Jadi perangkat lunak yang kita gunakan seperti Eugene, Mega, kemudian Trigraph, dan masih banyak lagi perangkat lunak yang dapat membantu kita untuk melihat mengotak-atik dari kromatograf ini. Selanjutnya ini akan ada data search untuk melihat ini golongan apa sih, seperti itu. Kemudian di sini ada component identification, kemudian kita akan menganalisis statistiknya. Selanjutnya kita interpretasikan, seperti itu kurang lebihnya pribadi. Oke pribadi, ini yang terakhir adalah metode analisis yang dapat digunakan untuk studi metabolimik. Itu ada beberapa di sini mungkin sudah familiar karena sudah
disebutkan juga ya pada penjelasan sebelumnya itu sejak awal sudah beberapa ini sudah disebutkan mulai dari sejarahnya tadi yang ditemukan oleh para ahli. Oke, di sini ada metodenya itu NMR atau Nuclear Magnetic Resonance. Kemudian ada GCMS atau Gas Chromatography Mass Spectrometry, LCMS Liquid Chromatography Mass Spectrometry, kemudian CEMS yaitu Capillary Electrophoresis Mass Spectrometry. Mungkin masih melayang-layang ya, seperti apa sih ini kerjanya, pasti seperti itu, tapi insya Allah saya akan menjelaskan lebih lanjut lagi di video-video selanjutnya insya Allah. Doakan saja saya tetap konsisten untuk membuat ini. Oke everybody, saya rasa itu saja penjelasan mengenai materi metabolemik ini. Jika ada penjelasan yang Anda rasa keliru atau kurang atau tidak sesuai, silakan saja diberikan penjelasan di kolom komentar, karena di sini konsepnya itu kita sama-sama belajar ya. Saya pun sama-sama belajar, masih belajar maksud saya, sama seperti Anda sekalian. Maka dari itu jika ada hal yang Anda rasa salah, silakan saja komen di bawah, saya tidak masalah dengan kritikan apapun itu. So itulah, terima kasih karena sudah memperhatikan and you have watched my video. Thanks. I think just it. Bye bye.